Self-regulation adalah proses di mana seseorang dapat mengatur pencapaian dengan aksi mereka, mengevaluasi kesuksesan mereka saat mencapai target suatu pembelajaran yang mengajarkan individu untuk dapat mengatur dirinya. Manusia mempunyai kemampuan berpikir. Dengan kemampuan tersebut, manusia dapat memanipulasi lingkungannya, sehingga terjadi perubahan lingkungan akibat kegiatan mereka. Teori self-regulation memfokuskan bagaimana pembelajar menggerakkan, mengubah dan mempertahankan kegiatan belajar baik secara sendiri maupun pada lingkungan sosialnya dalam konteks instruksional, informal, dan formal. Self-regulation adalah kemampuan individu dalam mengelola pikiran, perasaan, dorongan, dan keinginan untuk mencapai tujuan tertentu di masa yang akan datang. Singkatnya, self-regulation adalah kemampuan mengontrol diri. Adanya self-regulation sangat membantu individu dalam mencapai tujuan dengan cara-cara yang terkendali dan juga diterima masyarakat umum. Individu yang memiliki self-regulation yang tinggi mampu mengontrol tindakannya yang sesuai dengan norma masyarakat demi tercapainya tujuan. Kemampuan ini termasuk dapat mengelola emosi saat sedang merasa stres, frustasi, bahagia, marah, dan malu. Orang yang memiliki self-regulation dapat tetap tenang saat menghadapi situasi yang sangat menggembirakan atau menjengkelkan. Fokus dalam menjalankan tugas atau kembali fokus saat diberikan tugas baru. Itu shape regulation mulai dapat ditanamkan pada anak sejak usia dini, bahkan dapat dimulai dari bayi dan remaja tentang konsekuensi atau sebab akibat dari perilaku yang ditampilkan. Cara yang dapat menumbuhkan shape regulation pada anak adalah: yang pertama, latih anak untuk mampu memahami dan mengelola emosinya sendiri. Yang kedua, tenangkan anak saat mereka sedang beremosi tinggi atau menghindari situasi yang tidak nyaman seperti saat berkelahi dengan temannya, marah, frustasi, kesal, menangis, dan tantrum. Selanjutnya, peringatkan anak dengan tegas tentang perilaku yang harus dipatuhinya dalam suatu situasi tertentu. Dan sering mengajak anak berdiskusi, membiarkan anak memilih sendiri apa yang harus dilakukannya. Terus, berikan pujian kepada anak ketika mereka telah berhasil meregulasi diri mereka dalam menghadapi situasi yang sulit. Yang terakhir, menjadi contoh bagi anak dalam penerapan self-regulation. Berikut adalah beberapa aspek penting self-regulation menurut Verywell Mind. Yang pertama, aspek fisik, yaitu saat marah, biasanya kamu akan melakukan hal-hal yang berkaitan dengan fisik secara spontan. Self-regulation penting untuk diterapkan agar kamu bisa mengontrol spontanitas untuk melakukan hal-hal yang bisa berdampak secara fisik. Yang kedua, ada aspek emosional. Self-regulation akan membantu kamu untuk mengendalikan diri saat marah, kesal, sedih, dan senang. Bukan hanya mengelola perasaan yang kamu rasakan, self-regulation juga membantu menenangkan diri dan menerima apa yang kamu rasakan. Jika kamu sering merasa overwhelming, itu mungkin pertanda bahwa kamu belum bisa mengontrol emosi dengan baik. Yang ketiga, ada aspek mental. Dalam aspek mental, self-regulation adalah hal yang harus dipelajari agar kamu memiliki kendali mental agar produktif. Self-regulation yang baik akan membantu kamu lebih fokus untuk menyelesaikan suatu pekerjaan. Yang terakhir, ada aspek sosial. Peran self-regulation dalam aspek sosial akan membantu kamu untuk menerima dan membangun hubungan dengan orang lain. Apa sih manfaat self-regulation? Yang pertama, yaitu dapat membantu anak dan remaja dalam belajar atau menyelesaikan tugas-tugas sekolahnya. Yang kedua, yaitu anak dan remaja akan berperilaku baik yang sesuai dengan norma sosial dan dapat diterima masyarakat. Yang ketiga, yaitu mendapatkan teman karena self-regulation menjadikan anak mau secara bergantian bermain dan membangun percakapan, berbagi permainan, dan mengekspresikan emosi dengan cara yang dapat diterima lingkungannya. Dan yang keempat, yaitu remaja dapat menjadi lebih mandiri.
Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi self-regulation, yang pertama yaitu individu. Faktor individu terbagi menjadi 3, antara lain. Yang pertama yaitu pengetahuan individu, yaitu semakin banyak dan beragam pengetahuan yang dimiliki seseorang, maka semakin membantu seseorang dalam melakukan regulasi diri. Yang kedua yaitu kemampuan metakognisi, yaitu semakin tinggi kemampuan metakognisi individu, maka akan semakin membantu pelaksanaan regulasi diri pada individu. Yang ketiga yaitu tujuan yang ingin dicapai, yaitu semakin banyak kompleks tujuan yang diraih, maka semakin besar kemungkinan individu melakukan regulasi diri. Dan yang selanjutnya itu perilaku. Perilaku yaitu bagaimana individu menggunakan kemampuan yang dimiliki dan melaksanakan regulasi diri. Semakin besar upaya yang dikerahkan individu dalam mengorganisasikan kegiatan, maka secara tidak langsung akan meningkatkan regulasi diri pada individu. Dan yang selanjutnya yaitu faktor lingkungan. Faktor lingkungan berkaitan dengan bagaimana lingkungan dapat mendukung atau tidak mendukung individu dalam melaksanakan regulasi diri individu tersebut.